Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih kepada anak sekalian kelas 6. Kita masih diberikan umur yang panjang untuk selalu menuntut ilmu, dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan sehat, iman, ihsan. Nah, itu kenikmatan yang terbesar. Jadi kalau misalkan kita punya kenikmatan, maka kenikmatan itu kata Allah harus digunakan untuk beribadah. Ya, kalau kita sehat, kita gunakan untuk beribadah, entah itu beribadah apapun yang mengandung sebuah kebaikan. Nah, salah satunya adalah menuntut ilmu semacam ini, karena ilmu merupakan bagian daripada hal yang terpenting. Thalabul ilmi fardhatun minal kulli minal muslim. Jadi ilmu itu wajib kita tuntut. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sikap toleransi dan simpati. Namun sebelum nanti kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga doa kita akan mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, dengan doa itu semoga pikiran kita akan terbuka, dan yang lebih penting adalah kita dapat mengimplementasikan, dapat menerapkan tema-tema atau ilmu-ilmu yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan kali ini. Nah, meskipun melalui video pembelajaran ini, Pak Guru harapkan materinya tetap tersampaikan dengan baik. Belajar harus selalu runtut, jangan sampai kalian putus untuk tidak belajar. Selalu belajar dan selalu bertanya pada orang yang lebih tahu. Oke, pada pertemuan ini mari kita bahas tentang sikap toleransi dan simpatik. Nah, pada pertemuan ini di semester ini ada beberapa poin materi yang ada membaca surat Asmaul Husna, bersikap toleransi yang akan kita bahas ini, memahami zakat, kisah para nabi, dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Ini yang semester yang kedua, Pak Guru langsungkan saja. Nah, bersikap toleransi dan simpatik. Manusia adalah sikap sosial, makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka saling bekerja sama meskipun berbeda-beda, kemudian mereka saling masing-masing di antara mereka harus saling menghormati dan menghargai untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memang tidak bisa lepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi menurut Aristoteles itu adalah manusia itu adalah makhluk sosial, human sociality. Jadi kita tidak bisa lepas hidup sendirian. Misalkan kita memutuskan untuk kita hidup saja di gurun pasir yang luas yang tidak ada orang, terus kemudian hidup di hutan tanpa orang lain karena kita nggak suka sama orang lain, itu tidak bisa. Kita pasti akan membutuhkan orang lain. Coba kalau misalkan kita ingin membeli baju, bajunya siapa yang membuat? Pabriknya di mana? Siapa yang membuat benang? Siapa yang membuat bahan? Siapa yang menjahit? Siapa yang menjual? Dan siapa yang memberitahu di situ ada orang yang menjual baju? Tentu semua itu adalah orang, bukan hewan, yang mana kita butuh baju itu untuk kita pakai. Karena gampangnya kalau misalkan apa yang kita makan sehari-hari, beras. Nah, beras, nasi di piring itu apakah secara tiba-tiba ada di dalam piring? Tidak mungkin. Nasi itu berawal dari apa? Dari yang namanya padi. Siapa yang memanen padi? Petani. Petani dari mana dapatnya? Dapat dari mana itunya namanya bibitnya? Tentu dari orang juga. Nah, setelah petani itu menanam, petani itu butuh cangkul untuk mencangkul. Siapa yang membuat cangkul?
Siapa cangkul itu terbuat dari apa? Terbuat dari besi atau baja. Siapa yang membuat baja dan semacamnya? Sampai daripada menanam, siapa yang menyirami padi? Yang kemudian siapa juga yang menjadikan padi menjadi nasi atau beras? Nah, kemudian nggak cukup itu saja. Dari padi itu dijadikan yang namanya beras. Siapa juga yang membersihkan padi menuju ke beras, dan siapa yang menanak nasi di rumah? Itu pasti orang lain juga, bukan kalian semua. Maka manusia secara gampang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Makanya manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, kata Aristoteles itu human sociality, ya, atau agen sosial, ya. Nah, yang kemudian kalau dalam bahasa Islam namanya adalah habdun minan nas. Jadi hubungan kita dengan manusia itu pasti akan ada. Nah, pada materi kali ini kita ada yang namanya toleransi, menumbuhkan sikap simpati. Dua poin ini kita bahas bersama tentang bagaimana sikap toleransi yang bersama dan menumbuhkan sikap simpati, sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, toleransi itu adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Termasuk di dalamnya perilaku toleransi adalah menghormati pilihan orang lain. Misalkan pilihan agama, keyakinan, pendidikan, dan sebagainya. Indonesia adalah negara yang majemuk. Penduduknya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, agama. Ada suku Jawa, Sunda, Bugis, dan masih banyak lagi. Apalagi agama juga sangat beragam. Maka dari semua itu kita harus memahami dengan betul bahwa dari sekian berbeda itu yang menjadi kebersamaan kita adalah kita sama-sama berbangsa dan bernegara melalui sikap toleransi. Sikap toleransi ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan beragama. Kita tidak boleh berlaku zalim kepada penganut agama lain meskipun jumlah mereka sedikit. Kita harus menunjukkan bahwa sikap Islam adalah agama yang toleran. Islam mengajarkan kita untuk menghormati penganut agama lain. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Masih ingatkah kalian dengan kandungan surat Al-Kafirun? Ini salah ketik ya anak sekalian, tapi tidak masalah. Nah, yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap ini diwujudkan dengan saling tidak mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Setiap pemeluknya bebas melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Ya, kita tidak boleh mengganggu ataupun merusuh. Yang kedua, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Kalau yang tadi hubungannya dengan habdul minallah, yang mana membiarkan, silakan kalau mau sholat silakan, kalau mau ke gereja silakan, karena sudah mempunyai agama masing-masing. Kita tidak boleh menghalangi atau menyusahkan orang lain untuk beribadah, itu tidak boleh, karena hubungan beribadah adalah hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Nah, tetapi berbeda dengan habdul minanas. Dalam habdul minanas kita tidak boleh membedakan kamu beragama apa, kamu suka beribadah atau tidak. Itu karena hubungan minanas. Kemanusiaan, humanism, ya, rasa kemanusiaan itu diutamakan. Bukan melihat pada background, bukan melihat pada sentimen-sentimen keagamaan. Sikap ini dapat diperhatikan dalam kita bekerja, kita saling tolong menolong, kita misalkan butuhnya namanya makan dan semacamnya, hubungannya dengan manusia. Jadi selain daripada peribadatan. Yang ketiga adalah memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, setelah kita tahu yang namanya masyarakat itu berbeda-beda, baik dari agama, suku dan semacamnya, kita harus memahami betul yang mana kita harus melihat yang sama, bukan yang beda. Kalau kita melihat yang beda, maka setiap orang pasti akan yang namanya bertengkar, tidak akan pernah rukun, tidak akan pernah bersatu. Makanya kita sama-sama bersama mencari kesamaan di Indonesia ini, bersama-sama berbangsa dan bernegara. Asalkan tadi cuma satu, ya, asalkan dalam beribadah kita berbeda dan sikapnya juga tidak memaksa, persilahkan. Itulah toleransi yang indah. Kalau misalkan dirasa perlu, bantulah, ya, bantu orang.
kalau sedang kesusahan, ya. Nah, yang kemudian bagaimana menumbuhkan sikap simpatik, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tolong menolong merupakan wujud dari rasa simpatik. Kita menolong orang lain itu karena bersimpati karena mereka. Simpatik ini adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi seperti kalian itu dicubit tangan kiri, maka tangan kanan juga akan merasakannya meskipun tidak dicubit. Ada rasa yang sakit di belahan badan yang lain. Nah, itu semacam itu cara gampangnya. Jadi ketika saudara kita lagi kita sakit, kita merasakan penderitaan saudara kita dengan wujud apa? Dengan wujud kita mendoakan minimal semoga lekas sembuh. Kita menjenguknya dengan berupa sikap dan tindakan kita. Dan juga kita membantu kalau misalkan seandainya dia tidak tahu bagaimana cara berobat. Terkadang orang itu tidak tahu proses dan mekanisme orang itu berobat baik di puskesmas maupun rumah sakit karena mungkin terkendala informasi. Yang kedua, ketika teman memenangkan sebuah kejuaraan dalam perlombaan yang dapat mengangkat nama sekolah, misalkan kita dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Jadi bukan cuma sebatas kesedihan saja, kebahagiaan pun juga kita harus ikuti. Jangan seperti ada sebuah istilah yang keliru dalam masyarakat, orang lain senang di saat kita sedih, ya. Kita senang di atas penderitaan orang, itu yang sangat keliru dan sikap itu yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang lain senang, kita juga ikut senang. Orang lain sedih, kita juga ikut sedih. Saling tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan saling mengingatkan dalam sebuah keburukan. Jadi kalau misalkan ada orang lain berbuat buruk, kita ingatkan. Kalau orang lain berbuat yang baik, kita dukung, kita support, dan kita ikut-ikut bahagia. Yang tadi ya, seperti tadi ada teman yang kesulitan, kita juga ikut membantunya. Simpatik adalah sikap yang sikap melakukan sesuatu untuk orang lain dengan menggunakan cara yang benar dan baik. Sikap simpati ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik. Contohnya misalkan simpatik yang tidak baik antara misalkan teman sedang kesulitan dalam ulangan, kita memberikan contekan, kita membantu, bahkan ada orang lain itu kesusahan dalam mengerjakan sesuatu, kita bantu padahal itu sedang ujian begitu. Yang kedua, misalkan saudara ingin sekali makan mangga, nah kemudian bukannya membelikan malah mencuri di tempat tetangga tanpa izin atau bahkan mengambil di pasar tanpa kita membelinya. Itu tidak boleh, dengan cara yang betul dan baik. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa simpatik? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nah, ketika kamu berteman, bersahabat dengan orang lain, sahabat itu akan selalu ingin mengetahui bagaimana keadaan sahabatnya. Jika teman kesusahan, kita orang yang pertama tahu dan membantu. Jika sedang senang, kita orang yang pertama yang mensupport, mendukung teman kita. Terus yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Allah melarang kita untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain, karena itu perbuatan dosa. Sebaliknya kita harus berprasangka baik atau husnuzon pada orang lain. Nah, dengan kita husnuzon, nanti kita akan tenang, akan nyaman, dan tidak akan gelisah terhadap orang lain, dan tidak akan menyangka-nyangka orang lain akan berbuat buruk terhadap kita maupun orang lain juga. Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Terkadang teman itu suka menceritakan nasibnya kepada kita. Dengarkanlah ceritanya dengan baik, meskipun pada dasarnya kita tidak tahu solusinya apa. Minimal kita mendengarkan cerita dan keluh kesah. Sebagian besar orang itu membutuhkan teman untuk bercerita dengan keluh kesahnya, dan dengan itu dia akan merasa terbagi kesusahannya, akan merasa sedikit terkurangi kesusahannya. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai di materi simpati dan juga materi toleransi. Poin-poin yang kita Pak Guru garis bawahi tentang dua sikap ini adalah kita patut menyadari toleransi ini menjadi sebuah
wadah bagi kita untuk bersatu, wadah bagi kita untuk menjadi alasan kenapa kita harus rukun, hidup rukun, meskipun kita mempunyai background yang berbeda-beda. Dan tentu negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda. Jadi anak-anak sekalian, kita berasal dari berbeda. Jangankan suku, agama, kita pun dilahirkan di orang tua yang berbeda. Dari hal itu kita harus menyadar bahwa di situ harus ada yang namanya toleransi. Kita dilahirkan ada dari orang tua yang kaya, orang tua yang mampu, yang mapan, yang kasih sayangnya lengkap. Ada juga teman kita yang berasal dari kalangan tidak mampu, orang tuanya broken home, orang tuanya tidak baik dan semacamnya. Itu berbeda-beda. Makanya toleransi akan membungkus kita dalam sebuah kerukunan dan keindahan dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Maka toleransi ini harus kita kembangkan anak sekalian. Jangan sampai toleransi ini toleransi juga yang kebablasan. Kebablasan itu yang asalkan toleransi tidak masuk kepada wilayah-wilayah peribadatan atau hamdul minallah. Itu sangat boleh dianjurkan. Bahkan pada zaman-zaman sebelum kita, zaman-zaman terdahulu, toleransi ini sudah ada sejak dulu dan menjadi pembungkus indahnya kebersamaan. Nah, pada saat kita sudah toleransi tentang habdul minanas, hubungan kita dengan manusia, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kita selalu membutuhkan, maka di situ akan tumbuh yang namanya sifat simpatik terhadap orang lain, di mana apa yang terjadi orang lain kita dapat merasakannya. Dikala sedih, dikala gundah, dikala masalah, kita memahami, oh ternyata ada teman kita yang sedang sakit, ada teman kita yang sedang terjadi ada masalah, kita ikut sedih dan kita kalau bisa memberikan sebuah solusi dan bantuan. Tapi jikalau ada teman kita yang sedang senang terhadap sesuatu, maka kita juga ikut senang. Itulah sebuah kiasan bahwa teman merupakan bagian daripada organ tubuh seperti kita sendiri. Sahabat seperti itu juga, bahkan keluarga. Jikalau ada tangan kiri kita tergores, ada tangan kiri kita dicubit, maka bagian tubuh lain juga ikut merasakan meskipun tidak ikut-ikutan dicubit. Itulah sebuah peribahasa. Jadi persatuan, persaudaraan itu kental dan eratnya namanya dengan namanya simpati. Jadi pupuklah dua sikap itu, rasa toleransi dan rasa simpati. Nanti ke depan itu akan menjadi modal kita dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan lebih rukun, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang bersatu, tidak tercerai-berai, tidak berantakan, tidak saling memusuhi, terutama saling menghormati sebuah perbedaan tentang sebuah pemikiran apalagi, ya. Begitu yang Pak Guru sampaikan. Silakan anak sekalian, setelah kita membaca, kita belajar tentang dua sikap itu, silakan perdalam lagi dalam LKPD di LKS yang Pak Guru sudah sampaikan sebelumnya. Silakan kerjakan latihan-latihan soal yang kemudian nanti kalian sampaikan atau presentasikan, ya. Nah, nanti akan ada penilaian dari situ setelah sudah selesai. Dan apabila terdapat pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan chat Pak Guru. Chat apa pertanyaan, tentu ada syaratnya, kasihkan nama, kelasnya, pertanyaannya, tentu diawali dengan salam, ya. Jadi jangan langsung bertanya, tapi sampaikan dengan salam. Itu melalui bagian daripada adat sopan santun yang baik, ya. Harus sikap yang harus kita kembangkan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini lebih manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.